ini motor memang menolak untuk punah. Kang Anto, sepertinya tren motor-motor yang lama nih, motor-motor lawas lagi mulai naik lagi ya sekarang ya? Kalau disebut lawas banget sih enggak ya. Tapi kalau dilihat itu motor-motor yang antara dulunya kurang laku atau motor yang udah discontinue. Kayak Mio nih, ya. Kemarin kita baru bahas Mio padahal sebenarnya. Betul. Ada kemungkinan juga, tapi nggak tahu ini balik lagi ke Hypezoners apakah senengnya konten seperti apa, karena ini kan di HPZ TV kita kan bahas masalah roda 2 otomotif ya, mau restorasi, mau upgrade parts gitu ya Om ya. Kira-kira motor apa ya yang bakal rame ya? Makanya sebenarnya Hypezoners senangnya motor apa nih? Karena kan bisa bilang kayak kemarin Satya FU walaupun masih belum discontinue, tapi kan rame juga ketika kita bahas nih. Betul. Sebenarnya discontinue yang versi karbunya sekarang udah injeksi soalnya. Injeksi ya? Iya. Okay. Atau kita bahas dari Honda kali-kali kayaknya. Kan kita kemarin Supra udah sempat ya? Supra sudah sempat. Oh, tapi Supra itu bisa dibilang ada, ya dulu Supra ya, kayak zaman dulu namanya Astrea menjadi Supra. Sekarang Revo kali ya? Nah, Revo juga boleh mungkin jadi pembahasan kita juga untuk next-nya ya. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong masalah motor yang satu ini ya Mio, kita lihat dulu kira-kira ada parts apa yang diaplikasikan di motor apa nih, warna ungu ya, Mio Sporty ini dari barang-barang Mitra 2000 Group. Yuk kita lihat di motornya langsung. Memang ganteng ini motor, tapi ganteng itu bukan hanya dari permukaan. Parts apa sih yang mendukung motor ini jadi lebih ganteng? Seperti halnya kalau kita lihat di sini, udah diaplikasikan YSS suspension dengan tipe G7 atau G7. Gila kalau dipikir-pikir. Ini barang yang di display di sini adalah parts yang digunakan untuk bangun Mio. Kalau kita mulai dari suspensinya, yang digunakan adalah YSS G7 atau disebut dengan G7 ya. Tapi ternyata ada beberapa pilihan lainnya, mau yang DTG ataupun yang sekiranya yang ada di hadapan kita di sini. Mulai dengan YSS G Series, naik lagi satu level dengan YSS G Sport yang memiliki fitur tambahan yaitu rebound adjuster. Semuanya memiliki yang namanya preload adjuster. Karena kita lagi bicara masalah handling. Handling itu bukan hanya suspensi, tapi termasuk juga bagian pengereman atau brake system. Kalau kita upgrade seperti yang udah kita lakukan, kita harus lakukan nomor satu, yaitu adalah upgrade dari brake system dengan mengupgrade brake hose-nya. Brake hose untuk Mio ini banyak warnanya. Ada yang warna emas, ada warna biru, ada yang warna kuning, warna hitam. Pilihannya banyak. Melihatnya atau mau ngeceknya di mana? Di www.oneteamstore.com. Selain dari itu, master brake pump atau pemompa minyak rem kita upgrade dengan menggunakan tipe radial dari RPD. Tapi bedanya dengan motor-motor matic lain, karena belakangnya ini masih drum atau tromol, sehingga dia sebelah kirinya ini nggak pakai master brake pump, cuman merupakan dudukan tarikan biasa ya, handle biasa, di mana kabel keluar. Kalau misalnya matic-matic yang lainnya, kiri dan kanan menggunakan master brake pump atau pompa hidrolis. Untuk bagian belakang kita ada kanvas remnya dari TDR juga seperti ini. Dan tentunya untuk handling lebih baik, yaitu ada beberapa pilihan untuk hand grip di motor Mio Hypezoners, dan sebenarnya universal bisa digunakan untuk motor manapun. Tadi terus bagian depannya kelewat nih. Aduh, kelewat. Ini ada dua pilihan, yaitu kalau misalnya kita upgrade yang namanya dengan disc rotor, kita bisa pakai ukuran yang standar ataupun kita bisa melakukan oversize atau mengganti dengan ukuran yang lebih besar. Kendalanya saat kita ganti dengan ukuran lebih besar itu adalah dudukan kaliper. Kalau di sini di TDR kita ada dudukannya pun ready sekaligus. Jadi bisa kita upsize, dudukannya siap dengan menggunakan kaliper standar. Enaknya kita sambil ngopi nih Kang. Oh iya, jelas. Tapi kan kita tadi baru hanya dari suspensi ya. Dari sini ntar kita bahas lagi, karena selain suspensi, orang-orang juga kan senang modifikasi di sisi power atau engine ya. Betul. Apalagi kalau kita bilang motor lawas yang menggunakan karburator, itu karburator tuh apa ya? Bisa dibilang ada seninya ya, karena ada yang mainnya gitu-gitu aja saat tuning, ada juga harus ada tuning khusus. Nanti kita bahas lah. Kita bahas dari bagian powernya apa aja untuk di motor ini. Kopi dulu. Iya. Sebenarnya enak itu kopi pahit ya, kayak gini ya. Oh iya, kopi itu yang paling benar itu adalah kopi pahit, bukan kopi yang dikasih gula, karena itu ujung-ujungnya kita minum air gula. Kalau kopi gini kan kita benar-benar bisa nikmatin. Ini kopi dari mana ya? Ini ada macam-macam nih, ada Aceh Gayo, ini
Ini ada apa? Java manis nih, Jawa Barat. Ini sama ada Bali nih. Oh, yang ini Aceh? Ini Aceh. Oh iya, seperti waktu lagi tur ini. Waktu itu sempat dapat enak nih. Ini Iya. dari Ori. Oh, boleh nih. Dari sisi handling dan brake system udah bisa dikatakan ini motor terlihat proper karena kedua part itu bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita. Tapi kalau udah kelihatan proper tapi performance-nya masih kurang mendukung, ya nggak banget dong. Sekarang waktunya kita dyno ini, Mio. Tujuan dari melakukan dyno test itu adalah satu, untuk melakukan tuning. Selain dari itu kita tahu before dan afternya. Jadi sebelum motor kita rubah dari transmisi ataupun dari sisi engine, kita dyno dulu. Dari itu kita bandingkan setelah kita dyno. Nah kebetulan kalau kali ini Om Fuad yang dyno nih ya. Ya, Tadi betul. hasilnya berapa nih? Hasil setelah di bore up udah di upgrade 10,2 HP. 10,2. Emang Ya. kalau orinya Yamaha ini apa misalnya standar pabrikan gitu? Itu Kalau berapa? standar pabrik biasanya di sekitar 7 HP. 7 HP. Ya, 7 Berarti HP. dari 7 ke 10 naik 3 HP, lebih dari banyak Ya. juga, hampir 40% naik ya. Lumayan ya. Hanya bor apa aja nih ya? Hanya bore up. Tapi ada CVT juga, pengaruh kayak penggantian roller, terus kampas ganda gitu, puli diganti juga, penyesuaian. Selain masalah engine nih ya, CVT Ya. dan lain sebagainya, ini yang akan mempengaruhi hasil dyno tuh apa? Kalau yang mempengaruhi itu penting tuh di settingan karburator. Seperti main jet, pilot jet, bisa diganti kayak karburator PE 28. Jadi tetap harus disetting di main jet, pilot jet untuk pembakaran jadi pas. Karena kalau misalnya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar ini terlalu rich atau terlalu lean, ini akan mempengaruhi performa dari mesin itu sendiri ya? Betul. Oke. Menurut Om Fuad nih, ini Ya. secara hasil gitu ya, ini udah maksimal atau belum? Kalau ini sudah cukup maksimal. Karena di kita kan masih head, masih standar, klep masih standar. Biasanya kalau lebih maksimal kan udah upgrade lagi. Nah itu kalau untuk misalnya bagian cylinder head dan lain sebagainya tersedia dari Mitra 2000 Group, itu Hypesaurus bisa lihat di www.oneteamstore.com, sehingga tenaga output yang dikeluarkan dari Mio atau Vino yang sekiranya Hypesaurus akan melakukan upgrade itu bisa lebih optimal lagi. Oke, makasih Om Fuad ya. Ya, Oke, thank you. sama-sama. Yo. Ya. Memang betul, di permukaan kelihatan. Ternyata yang di dalam permukaan atau di bagian dalam mesin yang nggak kelihatan saat kita melakukan upgrade ternyata banyak sekali. Khususnya saat kita main ke engine system dan CVT system. Biasanya CVT system atau kirian itu yang diduluin karena lebih mudah dan kurang lebih dikatakan dengan biaya dan power yang kita bisa deliver lebih baik ke roda, itu pilihan yang umum ya. Apa aja sih? Banyak banget lagi. Biasanya awalnya kita untuk main kirian tuh main rubah roller. Roller kita ganti dengan lebih ringan sehingga tarikan motor lebih responsif. Kalau di sini kita ada package juga dari Koso, mulai dari rollernya, lalu ada camnya beserta variatornya. Variator itu kalau disebut bahasa sehari-harinya rumah roller lah ya. Bentuknya seperti ini paket dari Koso. Berikutnya bagian depannya nih. Bagian depan yang disebut dengan drive face ada juga dari TDR. Pilihannya sebenarnya banyak banget. Jadi kalau misalnya kita obrolin di sini bisa sangat lama, dan ya itu, main aja ke www.oneteamstore.com untuk pilihan kirian Hypesaurus. Kirian selesai di sini? Enggak, kita ada juga drive beltnya dan kita ada final gear. Final gear ini biasanya dimainin kalau saat kita sudah rubah di engine system ataupun bore up, bahkan sampai stroke up. Tapi di CVT kita ada part lainnya, yaitu ini sering banget dan perlu dipertimbangkan untuk diganti saat Hypesaurus melakukan upgrade di bagian CVT, yaitu disebut dengan TDR CVT spring. Ini yang disebut 1000 atau 10%. 10% lebih keras dibandingkan bawaan motor. Ini layaknya itu dipakai di motor-motor standar. Kalau misalnya motornya bore up, kita naik satu step ke yang 1500 atau 15%. Bahkan kalau misalnya speknya lebih tinggi, kita bisa naik sampai up to 2000 RPM atau yang disebut juga 20%. Ini benar nih yang disebut dengan kampas ganda atau kampas clutch untuk CVT ya. Ini sering banget mau di Mio atau di motor lain disebut dengan gerdak. Kalau misalnya koplingnya nggak sesuai, bentuknya nggak pas, kadang-kadang akal-akalan dan lain sebagainya, nggak usah pusing-pusing karena TDR pilihannya bukan hanya bilah-bilahnya saja, tapi set kopling setnya pun ada beserta dengan mangkoknya atau disebut dengan clutch bell ya. Ini semua tersedia, nggak usah pusing sebenarnya.
automatic clutch spring. Ini apaan sih? Ini tuh kalau misalnya Hypersoners nggak tahu, ini mungkin disebut dengan per 3 atau per yang nempel di kampas kopling. Fungsinya bagaimana? Semakin keras berarti dia semakin telat untuk membuka atau nempel ya ke bell housing. Jadi ini perlunya kapan? Tapi sebelum ngomong perlunya kapan, emang ada apa aja sih ukuran atau tipenya? Ini ada mulai dari sama kayak safety spring, ada 10%, 15, dan 20%. Semakin keras persentasenya, berarti semakin telat si kopling itu nempel. Jadi kalau misalnya kita di motor manual zaman dulu, berarti koplingnya sama kita ditahan agak lama sampai raungan RPM lebih tinggi baru kita lepas. Jadi semakin besar akan semakin ngegerung, hati-hati. Belum tentu kita motor biasa-biasa pakai yang spek lebih tinggi, misalnya pakai 20% itu akan lebih nyaman. Tapi kalau untuk motor standaran cukup di 10%. Sekarang kita ngomong tadi mesin borapan ya. Borapan memang telah dilakukan dengan menggunakan piston berukuran 58,5 mm, kurang lebih totalnya itu menjadi 150 cc. Ini package-nya juga sudah tersedia dengan ceramic blocknya beserta ring pistonnya. Kalau misalnya mau main lebih gila lagi atau misalnya mau lebih ekstrim lagi, karena ya itu balik lagi ke keperluan Hypersoners di mana apakah untuk harian, apakah untuk balap atau memang hanya untuk hobi di mana kita pengen punya motor yang speknya cukup tinggi, stang seher ataupun crankshaft itu tersedia. Jadi tinggal main lagi ke www.oneteamstore.com untuk melihat barang-barangnya. Untuk Mio dan Vino itu banyak banget lah. Tapi kalau misalnya kita udah upgrade, kadang-kala kita pas starter itu agak lembek atau kurang ya. Jadi mau nggak mau kita upgrade. Dililit bisa, tapi janganlah. Karena lilit-lilit itu ya bisa dikatakan kita harus coba-coba dan hasilnya belum tentu optimal. Di sini TDR telah menyediakan TDR Racing, yaitu dinamo untuk berbagai macam spek mesin, dari yang cuman borak biasa ataupun sampai yang keperluan race di mana mesin ini udah cc-nya sangat besar. Tapi kalau misalnya kita udah rubah starternya, kadang-kala yang kalah itu adalah gear starter. Gear starter ini nyambung di one way. One way itu adalah gear satu arah untuk starter. Jangan sampai ini udah rompal, nggak kuat, nggak di harden karena kompresi motor itu berat. Walhasil gigi ini rusak. Ini dari TDR ada, dan kalau sampai ada masalah, tapi jangan sampai nunggu ada masalah, nggak ada salahnya kita upgrade langsung dengan gear starternya bersamaan dengan starternya. Balik lagi ke pasokan bahan bakar. Pasokan bahan bakar ini kadang-kala kalau kita nggak rubah karbunya, cc-nya udah gede, repot dong ya. Di sini kita punya karburator untuk PWK dan PE dari TDR ataupun KSR dari Koso. Balik lagi, sesuaikan keperluan seperti apa, karena masing-masing tipe karburator ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pengapian, tentunya yang namanya pengapian, saat kita rubah rasio kompresi, pengapian ini kurvanya harus dirubah. TDR memiliki beberapa varian untuk CDI, jadi nanti disesuaikan. Kalau misalnya Hypersoners mau konsultasi saat meracik mesin Hypersoners di Mio, Hypersoners bisa langsung WA ke 0813 1970 2000. Jangan sampai salah pilih CDI-nya, tipe businya, karena busi pun tersedia dari TDR dan semua partsnya yang sekiranya akan menjadi serasi atau kombinasi yang pas untuk motor Hypersoners. Selain dari itu, masih ada lagi. Karena kalau kita main pengapian, ini satu benda yang sering kali menjadi penyakit, yaitu disebut dengan kop busi. Tapi dari kop busi ini, emang listriknya dari mana? Dari koil. Pakai koil standar? Silakan boleh. Tapi kalau memerlukan percikan api yang lebih besar di bagian busi, TDR pun sudah menyiapkan koil khusus untuk Mio ataupun untuk motor-motor yang menggunakan teknologi CDI. Saat kita mesin udah lebih gede, kita perlu atur atau meregulate bahan bakar masuk dan keluar dari ruang bakar. Di sini ada pun beberapa seri dari TDR untuk camshaftnya beserta valve springnya atau disebut dengan pair clap. Jadi kalau misalnya untuk cab yang lebih tepat untuk motor konfigurasi Hypersoners bisa langsung konsultasi di 0813 1970 2000. Ini benda kecil apa sih? Ini benda kecil kalau kita lihat ini Yamaha Mio 110, yaitu Koso Super Flow Oil Pump. Kenapa kita perlu yang disebut dengan oil pump atau pompa oli dengan debit yang lebih besar? Karena saat motor sudah konfigurasinya udah gede, cc udah besar, kita harus memastikan pasokan oli itu siap sedia
di setiap raungan RPM. Karena dengan kurangnya oli itu bisa menyebabkan sakit atau rusaknya mesin. Jadi sebaiknya saat melakukan upgrade di bagian power, perhatikan yang disebut dengan pompa oli. Asik kan spek motornya Hypesoner? Gimana menurut Hypesoner? Hypesoner tertarik nggak untuk upgrade motor Mio-nya menjadi seperti ini? Ya, kalau misalnya Hypesoner masih punya pertanyaan, Hypesoner bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp nih. Nomor berapa, Kang? 0813 1970 2000. Kalau bisa masih mau lihat detail produk ya, bisa langsung kunjungi ke www.onetipstore.com. Mau beli barangnya langsung, di kolom deskripsi ada link-link pembelian. Yang pasti barangnya adalah asli. Karena apa? Banyak yang bertanya, ini takut dapat barang palsu dan lain sebagainya. Di bawah pasti untuk parts CDR, RPD, dan juga WSS asli. Jadi nggak usah pakai ragu, klik dan beli langsung di sana. Oke, Hypesoner, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao.